Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SSD yang dimana di sini kita lihat pergerakan dari SSD itu dari analisis sebelumnya ya masih sama dan sempat memang terjadi konsolidasi ya, terjadi anomali market dari 2174 sampai dengan 2186 ya, yang bertahan dari hari Jumat ya, dari hari Jumat sampai dengan di hari Selasa. Dan pada saat news CPI kemarin rilis itu terjadi penurunan drastis, kemudian naik lagi, dan eh, beberapa menit kemudian harga kembali jatuh ya, dan saat ini berada di kisaran zona buy kedua, yang dimana di sini ada terjadi fake break yang mengindikasikan akan terjadi kenaikan kembali ya, karena ini merupakan area RBS juga yang masih memiliki potensi untuk memberikan perlawanan kepada SSD untuk melakukan kembali kenaikan. Dan sebelum kita lanjut untuk membahas lebih dalam mengenai analisa yang akan saya buatkan hari ini dan zona yang akan kita pantau, semoga puasa di bulan suci Ramadan ini untuk teman-teman atau saudara-saudara yang beragama Islam semoga dilancarkan dan dimudahkan semuanya ya. Dan selamat beraktivitas untuk para pejuang yang sedang berjuang mencari rezeki ya untuk keluarga besar. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk membahas analisa hari ini, yang dimana di sini kita lihat ini terjadi pergerakan yang cukup high risk ya, yang dimana terdapat banyak shadow yang cukup panjang ya. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam, pergerakan saat ini memang terlihat dominan bearish untuk mencari titik koreksi ya. Dan harapan saya ini bisa saja dia akan melakukan penurunan ke 2130 ya sampai dengan 2125. Itu untuk pantauan analisa saya. Karena kalau kita lihat di sini juga di time frame daily ini sisa 41 menit yang mengindikasikan terjadi bearish engulfing. Dan kalau kita lihat dari pola ya candle yang akan terbentuk hari ini, dan jika di hari Rabu 13 Maret yang akan segera berjalan ini sisa 41 menit, dia juga terbentuk bearish, maka potensial besar untuk pergerakan dari SLSD sendiri itu mengalami penurunan koreksi ke area 2090 sampai dengan 2060 ya, yang dimana area tersebut juga merupakan area RBS, yaitu resisten become yang akan berpotensi menjadi support. Jadi kita sebut dia resisten become support ya, yang dimana di sini kita tunggu konfirmasi yang akan terbentuk di time frame daily, apakah memang valid akan terjadi bearish engulfing untuk melanjutkan penurunan dengan mencari titik koreksinya ya. Dan untuk area koreksi targetnya dia bisa ke 2090 sampai dengan 265 selama dia tidak tertahan di 2115 sampai dengan 2120 ya. Itu untuk secara pergerakan dari SSD di time frame besarnya. Dan kalau kita lihat memang di time frame weekly saat ini dominan pergerakan atau volume candle itu lebih besar kepada buyer ya. Jadi potensi untuk penurunan dari pergerakan SSD ini sebatas koreksi untuk melanjutkan kenaikannya ya. Jadi seperti itu untuk pandangan saya, bisa saja dia hanya koreksi sampai dengan 2130 atau 2127 yang merupakan area 50% dari pergerakan candle bullish yang terbentuk di hari Senin tanggal 4 Maret ya. Jadi sekarang kita akan masuk mencari titik area zona buy dan zona sell pada time frame 1 jam, yang dimana untuk saat ini ini kita bisa jadikan sebagai zona buy 1 ya. Untuk saat ini di pergerakan saat ini terbentuknya ini bisa kita jadikan sebagai zona buy 1. Ini tetap saja warnanya ya. Kemudian untuk zona buy keduanya kita bisa ambil di sini untuk zona buy kedua, dan zona buy ketiga kita ambil di area demandnya. Oke, jadi ini untuk area pantauan untuk zona buy ya. Karena kalau kita lihat di sini ada pembentukan candle bullish, namun konfirmasi candle saat ini yang sedang berjalan belum valid ya. Jadi masih wanti-wanti untuk area tersebut. Dan kemudian untuk zona sell satunya itu kita bisa ambil di sini yang merupakan area resisten pembentukannya. Kemudian
untuk zona sell kedua kita bisa ambil di area ini. Ini untuk zona sell keduanya. Dan jangan lupa juga untuk melihat key level di area 2169 ya. Jika harga ini memberikan perlawanan, maka dia tidak akan melakukan kenaikan ke zona sell kedua. Jadi seperti itu untuk pantauannya. Kemudian untuk zona sell ketiga itu kita ambil di resisten ya, resisten dari pembentukan 1S nya. Ini akan kita pantau untuk hari ini. Ini kita masukkan angkanya dulu ya, untuk kemudian saya buatkan skenario nya seperti apa pandangan saya. Jadi zona sell 1 itu kita ambil di 2163 sampai dengan 2166. Oke, jadi ini untuk zona sell satunya. Kemudian untuk zona sell kedua kita ambil di 2175 sampai dengan 2178. Oke, jadi ini untuk zona sell kedua. Kemudian untuk zona sell ketiga kita ambil di 2185 sampai dengan 2189. Ini untuk zona sell ketiganya. Kemudian untuk zona buy 1 kita ambil di 2156 sampai dengan 2151. Ini range-nya cukup besar ya. Jadi untuk zona B1 itu range-nya cukup besar, itu 50 pips ya untuk range-nya. Kemudian untuk zona B kedua 2144 sampai dengan 2140. Dan untuk zona B ketiga kita ambil di area demand-nya yaitu di 2130 sampai dengan 2125. Itu range-nya juga cukup besar. Oke, jadi ini untuk area pantauan kita. Kemudian untuk skenario-nya, jika di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini harga melakukan kenaikan ke zona sell 1 kemudian tertahan, ada dua opsi ya. Untuk opsi pertama, jika tertahan di zona sell 1 maka di ini akan berpotensi untuk 1S di sini. Kemudian untuk opsi kedua, jika dia tertahan di zona sell 1 kemudian terjadi penurunan, bisa saja dia akan mencari titik lower low kembali di area zona B kedua kemudian up lagi ya, dengan target di zona B1. Jadi untuk skenario keduanya dari skenario 1S yang pertama. Kemudian apabila dia melakukan kenaikan kemudian break di atas dari zona sell 1 ini, maka potensinya akan menguji key level ya, dan selama dia tidak mampu untuk break di atas dari key level, maka potensi untuk terjadi penurunan lagi, atau dia akan koreksi ke zona sell 1 kemudian lanjut ke zona sell kedua dengan opsi pergerakan seperti ini, dengan target kenaikan yaitu di 2185 sampai dengan 2189. Dan untuk hari ini jika terjadi penurunan drastis, maka potensinya akan berpeluang besar ya melakukan penurunan ke zona B ketiga yang merupakan demand fresh-nya, dan juga bisa kita jadikan sebagai area reversal ya untuk kembali melakukan kenaikan. Dan ada dua area yang harus kita perhatikan nanti jika ini di breakout, maka di sini ada pembentukan base-nya lagi, yaitu di rally base rally-nya di kisaran 2119 sampai dengan 2112 ya. Ini akan kita perhatikan juga nanti jika dia break di bawah dari zona B ketiga. Jadi untuk sementara pantauan saya seperti itu dulu pada pergerakan dari SASD. Jadi silakan dipantau ya untuk teman-teman semuanya seperti apa perkembangan yang akan terbentuk hari ini dari sesi Asia sampai dengan penutupan market nanti di sesi Amerika ya. Jadi sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri di sini dia terjadi sempat mencapai di sini setelah di area pentingnya dia terjadi penurunan ke area demand yang sudah saya tandain kemarin ya. Dia sudah sempat memberikan perlawanan, namun ternyata di key levelnya itu di 102.54 ini terjadi shadow, kemudian terjadi kenaikan, dan saat ini dia break di atas dari area pentingnya yaitu di 102.87 dan 102.79, dan sempat mencapai area koreksi tertingginya yaitu di harga 103.16 ya. Jadi untuk saat ini saya akan updatekan, kita hapus dulu. Kalau kita lihat secara pergerakan saat ini, indeks dolar ini mulai terjadi reversal ya. Jadi mulai terjadi reversal pada pergerakan dari indeks dolar sendiri, yang dimana dia sudah break dari trend line-nya. Kemudian ini untuk saat ini terlihat akan koreksi
ke area RBS-nya yang ada di sini untuk melakukan kembali kenaikan ke kisaran area 103.8 sampai dengan menutup gap ya, menutup gap di kisaran area ini. Jadi dia potensi ke sini untuk target pergerakan dari indeks dolar sendiri, yang dimana di sini ada koreksi area di RBS-nya yang berpotensi akan memberikan kembali perlawanan pada pergerakan dari indeks dolar. Namun apabila dia break di bawah dari RBS ini, maka akan potensi lagi menguji 2 poin ya, menguji 2 poin yaitu di 102.67, dan apabila ini di breakout, maka targetnya akan kembali melakukan penurunan dengan mencapai supportnya lagi di kisaran area ini di 102.40 dan 102.36. Jadi selama ini tertahan di levelnya itu di 102.67, maka akan berpotensi sideways di area ini. Jadi itu untuk opsi dari indeks dolar pada kesempatan analisa yang saya buatkan hari ini ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.